aku senang, laki-laki di seluruh dunia pun aku bisa gaet. Ada uang abang saya. Nggak ada uang abang payah. Kau kira kau perawan kota? Kau ayam kampung, tahu? Ilmu susu pantang sekali makan sate dari tusuknya. Hei, Aku sanggup membayar, Mbah. sakit. Bulat. Kau, dia kan teman gua. Masa mau bantuin elo? Hah? Goda dia. Ya. Di sebuah perkampungan terlihat Komar, playboy dari kampung sebelah, sedang mengintai Mira, istri kedua dari Kosim yang sedang asik menjemur pakaian. Lagi-lagi kau. Bagaimana kalau nanti malam? Kita sudah lama tidak begitu. Dilihat orang. Tanpa sepengetahuan sang suami, rupanya Mira berselingkuh dengan Komar yang memang sejak lama menyukai Mira. Komar lalu meraih leher Mira. Belum sempat berciuman, Kosim memanggil Mira dari dalam rumah. Mira lalu segera menghampiri Kosim yang sedang asik menghitung sejumlah uang. Ada apa, Bang? Kosim lalu meminta tambahan uang dari Mira untuk istri pertamanya. Mira nampak sedikit kesal. Apa kau bisa tambah kekurangan ini? Bisanya cuma meroti aku saja. Akhirnya, agar sang suami bisa segera pergi ke istri pertamanya, Mira lalu memberinya beberapa lembar uang dari dalam kutangnya. Bau asem. Kurang. Mira kemudian menambahkan uang kembali setelah memastikan bahwa Kosim akan pergi selama 3 hari hingga bisa membuat dirinya bebas berhubungan dengan Komar. Pergi berapa hari? Baik, tanpa kau aku lebih tentram. Nih, kau boleh memuaskan singa betina itu selama 3 hari. Singkat cerita, Kosim pun sampai ke rumah istri pertamanya di kampung sebelah. Ia lalu disambut dengan penuh kehangatan oleh sang istri setia ini. Istirahatlah beberapa hari. Kosim kemudian merangkul istrinya untuk saling melepas rindu. Bang, Di luar nampak Komar melintas dan melihat Wati yang rumahnya berseberangan dengan kediaman istri pertama Kosim ini. Komar rupanya mengincar juga Wati, namun gadis tersebut tak tertarik kepadanya yang memang buaya darat ini. Seorang pemuda ganteng mengejar gadis yang cantik. buaya kampung. Laki-laki perlu perempuan, perempuan memerlukan laki-laki. Percakapan keduanya terdengar ke dalam rumah oleh Kosim dan istrinya. Komar yang ditolak mentah-mentah oleh Wati dan mengusirnya lalu tanpa sadar dengan nada marah nyerocos mengenai perselingkuhannya dengan Mira. Aku buktiin, aku ada janji sama si Mira, bini muda orang. Si Mira bisa tergila-gila sama aku. Kosim yang sedang asik dipijit mendengarnya dan terkejut. Kenapa, Bang? Sementara itu, Mira sedang berhias untuk menyambut selingkuhannya. Ia pun asik menikmati setusuk sate kambing yang ada di meja makan. Sembari merapikan rambutnya, nampak muncul kilauan seperti berlian atau batu permata dari pelipis kirinya.
Ia pun lalu meraih batu yang berkilauan tersebut. Namun tiba-tiba sekitar mata kirinya terlihat berkerut dan sedikit menghitam. Mira pun langsung bercermin dan ia lalu seperti merapalkan sebuah bacaan. Setelah itu, ia menempelkan kembali batu yang memantulkan cahaya putih ke pelipisnya. Seketika wajahnya kembali normal dan Mira teringat sebuah pantangan dari susuk yang ia pakai, bahwa ia tak boleh memakan sate langsung dari tusuknya dan melewati tali jemuran. Ilmu susuk pantang sekali makan sate dari tusuknya dan tidak boleh lewat di bawah jemuran. Kalau begitu benar juga pesan guru. Menjelang tengah malam, nampak Mira gusar menanti kedatangan Komar. Ia pun bolak-balik di ruangan depan. Tak lama kemudian muncul Komar yang mengendap-endap. Ia bersembunyi di balik pohon pisang sambil bersiul sebagai tanda. Mendengar tanda siulan, Mira lalu membuka jendela kamarnya. Ia mencari-cari sumber suara dan melihat Komar. Mereka pun lalu memulai misi perselingkuhannya. Ciuman penuh gairah membawa keduanya terhanyut ke dalam ranjang penuh kenikmatan. Tanpa mereka sadari, Qasim yang mendengar perselingkuhan istrinya ini mengintip dari balik jendela. Qasim sedikit menahan emosinya. Ia lalu mengambil sebuah batu dan ingin melemparkannya ke jendela kamar, namun ia mengurungkannya. Mira dan Komar yang sedang panas-panasnya bercumbu terkejut. Mereka pun pontang-panting untuk memakai pakaiannya kembali. Qasim pun lalu melimpir ke arah jendela kamar sembari memantau kekacauan di dalam kamarnya. Ia pun bersembunyi di balik pohon pisang untuk menghadang Komar. Pukulan demi pukulan dari Qasim membuat Komar kesakitan. Ia berusaha kabur untuk menyelamatkan dirinya. Singkat cerita, keesokannya Mira menemui Komar dan berniat untuk melenyapkan suaminya ini. Namun Komar punya rencana lain. Ia akan menghabisi Qasim dengan bantuan seorang dukun ilmu hitam. Aku akan kirim sedikit mainan. Malam harinya, sang dukun pun lalu mulai melancarkan aksinya. Ia menggenggam sebuah laba-laba besar berwarna hitam dan memasuki binatang tersebut ke dalam sebuah telur putih. Telur tersebut lalu melayang menuju ke rumah Qasim dan dari dalam telur lalu keluar laba-laba milik sang dukun. Terlihat Qasim sedang memainkan kartu seorang diri dan ia tak menyadari kehadiran laba-laba tersebut yang merayap perlahan menuju atas tepat di mana dirinya berada. Kok jadi laba-laba? Laba-laba itu lalu meneteskan cairan yang tepat jatuh di gelas minuman Qasim. Sial, dia lagi. Setelah meminumnya, Qasim merasakan tenggorokannya terasa panas seperti bara api yang baru saja ia teguk. Qasim pun tergopoh-gopoh menuju meja makan untuk meraih teko berisi air untuk membasuh tenggorokannya. Keesokan harinya, Komar terbaring di ranjang. Ia tak mampu untuk menggerakkan tubuhnya, hanya jemarinya saja yang bergerak. Begitu juga dengan bibirnya, ia tak mampu mengeluarkan kata-kata. Sudah, Mira. Kau harus cepat cari orang yang ahli mengobati.
Terlihat beberapa tetangga menjenguknya dan Mira pun berpura-pura memasang wajah sedihnya. Permisi. Permisi deh, pulang dulu nak. Setelah para tamu pamit pulang, Mira lalu melimpir menuju kediaman Komar di kampung sebelah. Dia kan belum mati. Kalau dia langsung mati, orang-orang pasti curiga. Kita bikin dia hidup enggak, mati enggak. Malam harinya, diiringi gonggongan anjing, Komar melimpir ke rumah Mira dengan membawa makanan kesukaannya, sate. Kesukaanmu. Komar yang hasratnya sudah tak terbendung ini pun langsung menarik dan merebahkan tubuh Mira. Bibir keduanya saling bertemu, berbarengan dengan dua ekor katak yang sama-sama bergairah. Setelah sama-sama puas dan letih, mereka lalu menikmati sebungkus sate kambing yang tadi dibawa oleh Komar. Enggak. Komar pun terus memaksanya untuk memakan sate itu langsung dari tusuknya. Mira berusaha menolaknya. Kenapa? Tidak, aku bisa ambil sendiri. Ayo. Komar terus mengejarnya. Mira tanpa disadari terjungkal dan melewati sebuah jemuran yang tergantung. Seketika berian keluar dari wajahnya. Komar terkejut. Wajah kekasihnya ini pun berubah menjadi tua dengan keriput di seluruh wajahnya. Mira lalu langsung berlari menuju cermin di kamarnya. Komar mengejarnya. Wajah Mira yang menjadi tua membuat Komar shock dan lari ketakutan bagai dikejar setan. Mira yang susuknya sudah luntur lalu menemui gurunya. Ia meminta kembali agar wajahnya kembali cantik dan muda lagi. Aku sanggup membayar, Mbah. Asal bisa menyempurnakan wajahku seperti semula. Boleh, tapi agak sulit. Mbah Rondo ini pun lalu melakukan operasi wajah dengan pisau kecil dan kekuatan gaibnya. Mira merintih menahan sakit akibat sayatan pisau Mbah Rondo yang mengelupaskan kulit luarnya itu. Setelah kulit keriput wajahnya terkelupas semua, sang dukun lalu menaburkan bedak yang dicampur air untuk menutupi wajah Mira. Tak lama kemudian bedak tersebut seperti mengeras bagaikan sebuah topeng. Mbah Rondo lalu merapalkan ilmunya. Wajah Mira pun kembali terlihat mulus dan cantik lagi. Mira yang kini nampak cantik dan kembali muda ini berniat menemui Komar. Sementara itu, suatu hari Komar memainkan suling di depan rumahnya. Wati yang baru pulang dari pasar harus melewati rumah Komar tersebut. Komar yang memang mata keranjang ini lalu berusaha memeluk Wati. Mira yang melihat selingkuhannya ini mencoba mencumbui Wati segera mendatanginya. Siang bolong, begitu mesranya. Komar yang sudah tahu wajah Mira yang sebenarnya merasa jijik dan langsung meludahinya. Diperlakukan seperti itu membuat Mira marah besar. Ia pun menerjang Komar hingga terjatuh ke persawahan. Mira pun meninjunya berkali-kali dan membuat Komar pontang-panting. Berapa umurmu? Dasar siluman. Beberapa hari kemudian terjadi hal yang mengerikan menimpa Wati.
Saat akan mandi, ia melihat perutnya tiba-tiba membesar dan tentu saja dirinya pun menjerit histeris. Begitu juga dengan sang ibu yang tak kalah terkejut dan paniknya ini. Ia merasakan gatal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Hal yang mengerikan ini pun menimpa Wati. Ia seketika menjadi lumpuh akibat teluh yang dikirim oleh sang dukun suruhan dari Mira. Sekarang, siapa yang mau dicelakakan? Komar. Target selanjutnya dari Mira adalah membuat kekasih gelapnya, Komar yang sudah menyakitinya itu, untuk merasakan penderitaan. Komar yang sedang asik memainkan suling kesayangannya ini dikejutkan oleh suara seorang wanita. Ia pun lalu menghampiri asal suara dari depan rumahnya. Betapa senang hatinya, ternyata suara tersebut milik Wati, gadis incarannya tersebut. Wati lalu menggodanya dengan berjoget diiringi irama dangdut senggol-senggolan. Tiba-tiba Komar merasakan gatal di kepalanya. Ia membiarkan Wati untuk membantunya. Namun Komar tak menyadari jika Wati mencabuti rambutnya hingga ia merasakan kesakitan. Saat melihat Wati yang sekilas berubah menjadi tengkorak, Komar tersadar bahwa ia sedang terancam. Komar pun lalu mencabut konde di rambut Wati dan menikamkannya. Setelah wujud Wati menghilang, Komar lalu merasakan gatal kembali. Namun sekarang rasa gatal tersebut menyerang di sekujur tubuhnya. Seluruh kulit di tubuhnya muncul seperti benjolan bisul dan mengeluarkan nanah yang sangat berbau. Bukan itu saja, bahkan dari kepalanya pun muncul ulat belatung yang menjijikan. Tak kuat merasakan penderitaannya, Komar lalu berlari menuju ke rumah dukun ilmu hitamnya. Pagi harinya, sang dukun menemukan Komar sudah tak berdaya dengan wajah yang pucat. Tubuh Komar pun dibawa ke dalam oleh sang dukun tersebut. Komar memintanya untuk mencari tahu siapa pelaku yang sudah membuatnya tersiksa ini. Kau terkena penyakit aneh. Cari siapa penyebabnya. Baik. Dukun ilmu hitam ini pun lalu mengirimkan gagak hitam menuju ke rumah dukun wanita yang bersama Mira tersebut. Goda dia. Ya. Seperti dihipnotis gagak hitam tersebut, gurunya ini langsung menyerang Mira dengan kerisnya. Mira yang tahu gurunya dipengaruhi gagak hitam itu lalu membidikan busur panahnya ke burung tersebut. Singkat cerita, kedua dukun ilmu hitam ini pun saling menyerang dari jauh. Mbah Rondo ini mengirimkan jin tomang bertubuh besar. Jin tersebut lalu menerjang dan menyerang sang dukun. Sabetan goloknya pun tak mempan melukai jin tersebut. Dukun itu pun berusaha melarikan diri, namun jin tomang mengejar dan kembali menyerangnya.
Kembali sabetan goloknya tak mempan, dukun tersebut lalu mengeluarkan senjata pusaka dan menancapkannya hingga tubuh jin tersebut terbakar. Sang dukun ini kemudian meraih sebuah benda bulat dari balik bajunya. Ia melemparkannya ke udara dan berubah menjadi gumpalan api berbentuk bola. Tepat di hadapan Mira dan Mbah Rondo, bola api itu jatuh. Mira lalu melimpir pergi, sedangkan Mbah Rondo berusaha menahan terjangan bola api dengan kerisnya. Bola api tersebut melayang-layang mengitari tubuh sang dukun dan melesatkan keris ke jidat dukun ilmu hitam tersebut. Kembali ke Mira yang kemudian dikejar oleh bola api tersebut. Ia dihadang, lalu dilontarkan benda seperti jarum yang menghujam lengannya. Mira merasakan sakit dan rasa panas yang hebat. Ia pun meregang nyawa dengan menderita. Malam harinya, jasad Mira diletakkan di bawah, tak jauh dari ranjang di mana Qasim terbaring. Di luar nampak warga asik berjaga sembari bermain gaple. Seekor kucing hitam mendekati mayat Mira dan menatapnya. Tiba-tiba petir terdengar menggelegar dan membuat kucing hitam kaget lalu melompati mayat Mira. Kedua mata Mira terbuka, wajahnya perlahan berubah menjadi tua dan mengerikan. Jasadnya pun bangkit dan lalu mendekati para warga yang sedang asik bermain gaple tersebut. Kasih kartu yang keras. Mati lagi Lundut. Rusak tuh muka. Ayo Bay, kocok terus pagi Bay. Iya dong, semangat. Satu persatu mereka pun melihat kehadiran Mira dan lalu melimpir pergi, terkecuali Mansur yang belum menyadarinya. Kencing dulu. Aku sakit perut. Mau kemana Lundut? Mansur terus saja asik menghancurkan arang di pisin. Ia tak mengetahui kehadiran jasad Mira. Saat melirik ke arah Mira, Mansur pun sangat terkejut dan ketakutan. Ia pun langsung lari terbirit-birit. Mayat hidup, setan. Mayat hidup, tolong. Sementara itu, kondisi Qasim yang tak berdaya dengan wajah yang sangat pucat berusaha disembuhkan oleh Ustadz Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qasim pun memuntahkan isi perutnya bersama seekor laba-laba hitam besar. Perlahan Qasim bisa berjalan kembali. Tak berselang lama muncul dua warga yang meminta bantuan kepada Ustadz Ibrahim. Kami mohon bantuan Bapak untuk mengusir mayat gentayangan. Mereka pun melaporkan adanya mayat hidup Mira. Qasim pun meminta kepada Ustadz Ibrahim untuk menyempurnakan jasad istrinya tersebut. Sementara itu keadaan Komar kian mengkhawatirkan. Hampir seluruh tubuhnya muncul benjolan seperti bisul. Malam itu kembali ia merasakan gatal di kepalanya. Komar pun langsung lari terbirit-birit ketakutan melihat wujud mantan kekasihnya ini. Mira menghadangnya dengan wajah penuh amarah dan akhirnya Komar pun terjatuh ke dasar jurang tertimpa batu besar. Sesuai permintaan warga desa, Ustadz Ibrahim berniat mencari keberadaan wujud mayat hidup Mira. Ia pun melihat sosok serba putih di kejauhan yang tak lain adalah Mira.
Mira dengan wajah seram penuh amarah ini pun melihat sang ustadz. Ia lalu menyerangnya dengan menerbangkan sebuah batu besar yang menindihi tubuh Ustadz Ibrahim. Sang ustadz menahannya sembari mengucapkan sebuah doa. Mira dengan mata melotot mendekatinya, namun sebuah sambaran petir menerjang dan mengenai jidatnya. Wajah Mira pun gosong, ia merintih kesakitan dan kembali tewas untuk kedua kalinya. Keesokannya, jasad Mira disempurnakan. Ia dikuburkan sebagaimana mestinya. Dan akhirnya, film mistik horor ini pun berakhir. Sampai jumpa di film Indo jadul lainnya. Salam jadul, lanjutkan.